Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore buat semuanya. Barusan gue ngucapin 3 waktu yang berbeda gitu, pagi, siang, sore. Karena siapa tahu kalian nonton video ini tuh di waktu yang berbeda-beda. Tapi kalau menurut gue nggak apa-apa sih gitu kalian nonton di waktu yang berbeda-beda, asalkan jangan beda perasaan. Kenalin, nama gue Noni Nuryani Sukma. Noni Nuryani Sukma. Banyak orang bilang kalau misalkan setiap nama itu pasti bakal dikasih arti sama orang tuanya. Jadi cuy, sebenarnya nama gue juga punya arti gitu. Noni itu artinya perempuan pekerja keras, Nuryani itu artinya rendah hati, dan Sukma artinya lemah lembut. Jadi kalau misalnya disatuin, Noni Nuryani Sukma itu artinya perempuan pekerja keras, rendah hati, dan lemah lembut. Mungkin arti dari nama ini adalah harapan gitu dari orang tua gue. Tapi semakin dewasa, semakin gede, gue makin kasihan gitu sama orang tua gue karena harapannya nggak pernah terwujud. Stand up comedy kali ini bakal gue awalin sama cerita sebelum gue pakai kacamata ini. Jadi sebelum pakai kacamata, banyak orang bilang kalau misalkan gue itu sombong. Bahkan sampai ada yang bilang gini, Noni, lu sombong banget, didadahin gak pernah dadah balik. Ya gimana ya, gue itu minus gitu. Kalian dadah dari jarak 20 meter, sedangkan penglihatan gue itu dari jarak 2 meter udah buram gitu, udah gak jelas banget, kayak masa depan kalian. Ya itu sih cuma secuil pengalaman mengesalkan gue gitu. Sekarang profesi gue adalah sebagai mahasiswa jurusan pendidikan sosiologi di UPI Bandung. Ngomongin tentang mahasiswa, jadi gue tuh punya temen gitu jurusan pendidikan matematika di salah satu universitas. Kita nggak usah sebut merek lah ya, karena kita gak di endorse. Jadi dia tuh pernah cerita gitu, kalau misalkan dia masuk jurusan pendidikan matematika ini karena punya turunan pinter ngitung dari orang tuanya. Ibunya pedagang, bapaknya bandar togel. Dia juga pernah cerita kalau misalkan dia beli bensin gak pernah pakai takaran liter, tapi pakai takaran sentimeter kubik. Suatu saat dia pernah berkeluh kesah gitu sama gue, katanya bingung gitu abis lulus mau kerja apa. Karena paling mentok jurusan pendidikan matematika itu ya jadi guru matematika. Dia nggak bisa gitu jadi polisi, jadi tentara tuh nggak bisa. Karena ya kali gitu, polisi sama tentara pangkatnya kuadrat. Barusan kita udah ngomongin jurusan sebelah. Sekarang ngomongin jurusan sendiri, pendidikan sosiologi. Hampir 2 semester gue kuliah di jurusan ini, gue berpikir kalau misalkan jadi mahasiswa jurusan pendidikan sosiologi itu harus serba bisa. Di semester 1 ada mata kuliah pengantar bahasa Jepang. Gue mikir gitu, kalau misalkan mata kuliah ini tuh sebagai strategi dosen, siapa tahu nanti kita bakal ke Jepang. Tapi manfaat sebenarnya dari mata kuliah ini yaitu untuk para wibu. Biar mereka tuh nggak cuman bisa ngomong arigato sama kimochi doang. Di semester 2 ada mata kuliah ini, keterampilan sosial. Di mata kuliah ini gue makin mikir gitu, kita tuh harus serba bisa banget. Bisa public speaking, bisa dagang, bisa editing, dan yang terpenting harus bisa amanah. Jangan kayak pemerintah. Tuh kan gue sebenarnya males gitu bahas hal yang sensitif kayak gini karena tahu-tahu ada tukang bakso gitu kan depan rumah. Ngeri cuy. Ya mahasiswa tuh sebagai orang yang menggunakan media sosial Instagram paling banyak gitu. Gak ada mahasiswa yang gak punya Instagram. Tapi cuy, Instagram ini sering dijadiin media ajang pamer sama orang-orang. Mereka gak akan ngeposting kalau misalkan mereka makan di warteg,
Tapi mereka bakal ngeposting kalau misalkan mereka makan di kafe mahal. Semakin mahal makanan yang mereka pesan, makin beragam juga dokumentasi yang mereka lakuin ke makanannya. Mulai dari foto biasa, bumerang sampai nungging-nungging, dan yang paling ngeselin adalah orang yang bikin bumerang masukin keluar makanan yang jatuhnya kayak kunyah lepeh, dan itu tuh jorok banget cuy. Malah gitu ada temen gue yang punya Instagram, dia tuh story-nya titik-titik udah kayak kode Morse. Tipe lain dari pengguna Instagram ini adalah cewek-cewek galau yang ada di second account. Mereka galau gitu kan. Mereka tuh pasti bikin story layar hitam, terus dipakein lagu-lagu galau. Dan yang paling penting, pakai emoticon senyum kebalik. Dan mereka tuh berharap gitu biar dinotis sama si cowoknya. Cowoknya udah ngeliat nih kan story si ceweknya, berusaha mencerna gitu. Wah, kenapa nih cewek gue? Itu tuh susahnya udah kayak SUTBK cuy. Ya itu aja sih keluh kesah yang gue sampein kali ini, mulai dari temen gue yang bapaknya bandar togel, terus cewek-cewek galau di Instagram. Terakhir deh gue mau ngucapin semangat gitu kan buat teman-teman pendidikan sosiologi, Akang Teteh, sama teman-teman angkatan gue juga gitu yang lagi UAS gitu kan, banyak tugas yang harus diberesin, banyak laporan yang harus dikerjain. Tapi tenang aja cuy, tugas tuh pasti bakal berlalu lalang. Ya itu aja sih, semoga kalian terhibur. Kalau misalkan kalian gak terhibur, semoga hari kalian Senin semua. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.